Menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu berkembang. Karena manusia juga bisa menciptakan kenyataan-kenyataan baru. Kalau tiada lagi orang yang menciptakan kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan sebagai kata dan makna harus dihapuskan dari kamus umat manusia. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Raden Mas Mingke saat ia akan menghembuskan nafas yang terakhir kalinya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firjan Saskia, absen 35 dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menceritakan sekilas tentang sinopsis sebuah novel. Apaan tuh? Novel Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Novel Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur adalah salah satu novel dari tetralogi Boru. Tetralogi Boru adalah rangkaian dari 4 novel yang saling berkaitan satu sama lain dan ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Pramudia Anantatur. Mengapa dinamakan tetralogi Boru? Kenapa ya? Karena keempat novel tersebut ditulis oleh Pramudia Anantatur saat ia sedang diasingkan di Pulau Boru. Seperti apa sinopsisnya? Oke, langsung saja kita. Novel Rumah Kaca ini menceritakan tentang latar tahun 1912, yaitu tahun di mana seorang gubernur merasakan kewalahan sekaligus kebingungan. Kenapa? Kenapa ya? Karena pada tahun itu mulai banyak orang-orang pribumi yang bisa menulis dan membaca, sehingga orang-orang pribumi meluapkan kekesalannya melalui koran dan majalah yang menyebabkan persoalannya menjadi persoalan umum. Kemudian, gubernur mengutus seorang polisi, yaitu Jacques Pangemanan, untuk menangkap dalang dari kejadian tersebut. Nah, dalang dari kejadian tersebut adalah Raden Mas Mingke. Raden Mas Mingke adalah anak dari seorang bupati yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Nah, singkat cerita, Pangemanan berhasil menangkap Mingke dan membawanya ke kantor polisi untuk melakukan interogasi. Setelah mendapatkan pernyataan-pernyataan dari Mingke, Pangemanan mulai berpikir, sebenarnya apa yang dilakukan Mingke tidaklah salah, karena itu adalah salah satu bentuk dari menjaga negaranya sendiri. Namun, Pangemanan juga seorang polisi yang menginginkan karirnya cemerlang. Oleh karena itu, walaupun Pangemanan sudah mulai diam-diam mengagumi Mingke berkat pemikirannya, Pangemanan tetap saja melanjutkan tugas, yaitu membuang Mingke ke Ternate. Walaupun Mingke sedang diasingkan di Ternate, lahirlah seorang terpelajar, yaitu Semaun. Semaun adalah murid dari Mingke yang suka berpidato tentang nasionalisme. Jadi, walaupun nanti Semaun akan diasingkan seperti Mingke, pasti akan lahir Mingke-Mingke selanjutnya. Singkat cerita, lahirlah Insidic Partij atau Partai Hindia. Partai ini adalah partai politik pertama yang ada di Hindia Belanda. Partai ini beranggotakan orang-orang pribumi dan orang-orang campuran Hindia Belanda. Partai ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Tibalah saat dimana Pangemanan menjemput Mingke dari Ternate. Mingke yang saat akan berangkat ke Ternate terlihat sehat dan bugar, namun saat Mingke pulang dari Ternate terlihat badannya semakin kurus dan terlihat sangat pucat, tidak sehat. Lalu Pangemanan mengantarkan Mingke ke rumah Gunawan, yaitu rumah sahabat Mingke. Di sisi lain, ada seorang dokter, yaitu Dr. Bernhard Meyerson, yang melaporkan suatu kejadian ke kantor polisi. Kejadian tersebut adalah ada pasien peranakan Belanda yang tiba-tiba mengancam Dr. Bernhard. Ia mengancam bahwa sebentar lagi akan ada pasien yang perutnya kesakitan. Lalu, si peranakan Belanda ini mengancam Dr. Bernhard supaya tidak memeriksakannya atau supaya tidak menyelamatkannya dan membiarkan pasien yang akan datang tersebut supaya meninggal saja.
Tanpa tanggung-tanggung, peranakan Belanda tersebut mengambil cambuk dan menyambuknya ke Dr. Benhan supaya Dr. Benhan menuruti apa yang ia katakan. Lalu, setelah mencambuk Dr. Benhan, ia mengeluarkan sebuah belati dari jasnya dan mengancamnya kalau Dr. Benhan tidak menuruti apa yang ia perintahkan, maka ia akan menusukkan belati kepada Dr. Benhan. Lalu, Dr. Benhan hanya diam saja dan peranakan Belanda itu mencambuk Dr. Benhan lagi ke matanya sampai mata Dr. Benhan buta. Tibalah pasien yang dimaksud oleh peranakan Belanda tadi. Ternyata pasien yang dimaksud oleh peranakan Belanda tadi adalah Mingke. Mingke dibawa ke rumah sakit oleh Gunawan dengan menggunakan dokar karena Mingke sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang dideritanya. Saat Mingke sudah tiba di rumah sakit, Mingke disuruh untuk tiduran di meja pasien, lalu diperiksa oleh Dr. Benhan Meyerson. Dr. Benhan Meyerson tidak dapat melihat siapa pasien yang sudah datang menemuinya karena Dr. Benhan Meyerson sudah mengalami kebutaan akibat cambukan dari si peranakan Belanda tadi. Lalu Dr. Benhan Meyerson memeriksanya dengan bantuan si peranakan Belanda. Lah, si peranakan Belanda itu langsung berkata, "Bukankah ini disentri yang sudah terlewat, dokter?" Lalu Dr. Benhan Meyerson hanya diam saja, tidak menggubrisnya. Lalu Gunawan yang mendengarkan ucapan si peranakan Belanda tersebut langsung percaya dan membawa Mingke pulang ke rumahnya dengan menggunakan dokar. Setelah Mingke pulang ke rumahnya dan setelah si peranakan Belanda tadi sudah pulang, sekitar pukul jam 9 malam, Dr. Benhan Meyerson melaporkan kejadian tadi ke polisi. Karena Dr. Benhan Meyerson sudah mengalami kebutaan dan ia tidak begitu ingat wajah si peranakan Belanda, maka dari itu polisi susah mencari siapa si peranakan Belanda tersebut. Singkat cerita, Mingke meninggal dunia dalam perawatan Gunawan. Lalu kisah hidupnya berakhir hanya dengan Gunawan saja dan hanya dengan satu orang pengagumnya yang mengantarkan jenazahnya di kejauhan, yaitu pengamanan. Kita masuk ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yang terdapat dalam novel Rumah Kaca yaitu tema tentang kesejarahan dan politik. Lalu unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yang terdapat dalam novel Rumah Kaca yaitu Jakos Pangemanan atau yang biasa dipanggil dengan Pangemanan. Pangemanan memiliki sifat pelin-pelan dan tidak berani menyuarakan kebenaran di depan umum. Lalu tokoh yang kedua adalah Raden Mas Mingke atau yang biasa dipanggil dengan Mingke. Mingke memiliki sifat teguh pendirian dan tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Lalu yang ketiga adalah Gunawan. Gunawan adalah sahabat sejati Mingke yang menemani Mingke sampai akhir hayatnya. Gunawan memiliki sifat setia kawan yang sangat tinggi. Lalu yang keempat adalah Guberman. Guberman memiliki sifat tegas dan langsung mengambil tindakan jika ada sesuatu yang mengancamnya. Lalu yang kelima adalah Surhoff. Surhoff memiliki sifat selengean. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur dalam novel Rumah Kaca menggunakan alur campuran yaitu alur maju dan alur mundur. Lalu unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar pertama adalah latar waktu. Waktu yang digunakan dalam novel Rumah Kaca menggunakan latar waktu pada tahun 1912. Lalu latar yang kedua adalah latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel Rumah Kaca adalah Hindia, Hotel and Cuisine, lalu Stasiun Buitenzorg, lalu Jembatan Ciliwung, Restoran Tionghoa, Betawi, Cirebon, Salah, dan Tanjung Priok. Lalu latar yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana yang digunakan dalam novel Rumah Kaca menggunakan latar suasana sedih, prihatin, dan menegangkan. Unsur intrinsik yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Rumah Kaca adalah majas hiperbola, majas perumpamaan, dan majas personifikasi. Itulah unsur intrinsik dan sinopsis dari novel Rumah Kaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maju. Lalu mataku Kita masuk ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama dalam novel Rumah Kaca yaitu tema. Tema dalam novel Rumah Kaca adalah tema. kadang juga ia Oke, langsung kita masuk ke unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik dalam novel Rumah Kaca yang pertama adalah tema. Tema dalam novel Rumah Kaca yaitu tema tentang kesejarahan dan politik. Lalu untuk novel Rumah Kaca yaitu tema. Tema unsur intrinsik dalam novel Rumah Kaca. Lanjutin.